Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fida Nur Rahma dengan nomor NPM 2206834521, mahasiswi fisioterapi program pendidikan vokasi angkatan 2020. Video kali ini membahas terkait pemeriksaan tes spesifik neurologi upper extremity. Selamat menyaksikan semuanya. Neurologi membahas terkait syaraf pusat dan syaraf perifer. Di sini saya akan memberitahu terkait dengan tes spesifik pada meninges. Tes spesifik meninges dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nuchal rigidity dengan memfleksikan leher ke arah dada. Jika terdapat stiffness saat dilakukan pemeriksaan, maka tes tersebut dinyatakan positif dengan terindikasi peradangan meningel. Yang kedua yaitu Kernicks-Sey, yaitu tes ini dilakukan dengan pasien terlentang dan fisioterapis memfleksikan hip knee, lalu gerakan knee ke arah ekstensi secara perlahan. Hasil positif jika pasien tidak dapat melakukan ekstensi knee hingga membentuk sudut lebih dari 135 derajat pada hip yang difleksikan. Yang ketiga yaitu Buzynski test dengan pasien terlentang dan tangan fisioterapis berada di area occipital dan di dada pasien, lalu lakukan fleksi neck. Hasil positif jika kedua tungkai melakukan fleksi hip dan knee ketika kepala pasien difleksikan. Tes Lemaitre dengan fisioterapis berada di belakang pasien dan pasien dengan posisi duduk. Perintahkan pasien secara aktif untuk melakukan fleksi neck. Hasil positif jika pasien merasakan penekanan tersebut menimbulkan nyeri yang menjalar dari bahu ke lengan. Konsiderasi pada saraf pusat dengan melakukan Babinski test dan Clonus test untuk membuktikan adanya permasalahan pada otak atau tulang belakang. Yang pertama yaitu Babinski test dengan pasien dalam posisi rileks dan tungkai bawah diluruskan. Fisioterapis menggores lapan kaki pasien menggunakan ujung tumpul palu refleks secara perlahan dan usahakan tidak menimbulkan nyeri. Goresan dilakukan sepanjang sisi lateral pelantar kaki dari tumit ke ujung jari, melintasi metatarsal hingga ke pangkal ibu jari. Refleks Babinski dinyatakan positif bila terdapat gerakan dorsofleksi ibu jari yang mungkin disertai dengan mekarnya jari-jari lain. Yang kedua yaitu Clonus test dengan pasien terlentang dan tungkai bawah rileks. Fisioterapis melakukan gerakan dorsofleksi dan tahan beberapa detik. Hasil positif jika timbul kedutan selama gerakan dorsofleksi. Konsiderasi gangguan suplai darah arteri ke otak. Kita bisa melakukan vertebrovascular insufficiency atau VBE test dengan pasien dalam posisi terlentang dengan kepala di tepi meja dan lakukan gerakan rotasi ekstensi test. Tahan posisi ini selama 30 detik, bicaralah dengan pasien atau minta pasien untuk menghitung sampai 20 untuk mencari perubahan bicara dan pantau mata pasien untuk melihat kemungkinan nystagmus. Berikut ada beberapa tanda dan gejala khas indikasi TBI yang menunjukkan hasil tes positif. Terdapat tes untuk mengetahui radicular pain seperti shoulder abduksi test ataupun Spurling test pada servikal pasien dengan posisi pasien duduk tegak serta lateral fleksikan kepala pasien ke sisi yang sakit dan melakukan tekanan ke aksial secara perlahan dan bertahap. Lalu terdapat juga tes untuk thoracic outlet syndrome. Yang pertama yaitu Morley test dengan pasien duduk tegak, lengan di samping tubuh pasien dan fisioterapis menekan fossa supraclavicular selama 30 detik. Tes ini dianggap positif apabila terdapat reproduksi sensasi nyeri dan parestesia lokal yang khas dan bukan hanya nyeri tekan di area tersebut. Yang kedua yaitu Rush test dengan pasien duduk dan perintahkan untuk abduksi 90 derajat dan eksorotasi 90 derajat. Lalu posisikan elbow pasien dengan sedikit ke arah frontal. Instruksikan pasien untuk membuka dan menutup telapak tangan selama 3 menit. Interpretasi dengan tes positif jika pasien merasa nyeri pada leher dan shoulder ataupun pasien merasakan kebas. Lalu yang ketiga ada Essen test dengan pasien tegak dengan kepala ekstensi ke arah sisi yang sakit, lalu raba nadi radialis dan tangan pasien di eksternal rotasi lalu sedikit diregangkan dan abduksi. Pasien diminta menoleh ke sisi yang sakit dan menghirup nafas secara dalam.
Tes positif jika nadi radialis berkurang ataupun menghilang selama tes dilakukan. Terdapat tes spesifik untuk cubital tunnel syndrome yaitu TINEL test dengan pasien dalam posisi duduk, support lengan pasien dan menggunakan palu refleks untuk mengetuk syaraf ulnaris di proksimal terowongan kubital. Tes ini positif jika pasien melaporkan gejala yang familiar di sepanjang syaraf ulnaris yang meliputi nyeri, kesemutan, dan mati rasa. Selanjutnya terdapat tes untuk carpal tunnel syndrome. Yang pertama, TINEL test. TINEL test ini kita melakukan dengan pasien duduk rileks dan fisioterapis berada di depan pasien. Posisikan lengan pasien supinasi di atas meja ataupun bed dan lakukan ketukan di atas carpal tunnel atau sepanjang distribusi nerve medianus. Tes positif jika pasien merasa kesemutan atau parestesia pada area distribusi nerve medianus. Tes yang kedua yaitu Valen test. Fisioterapis berdiri dan pasien duduk serta instruksikan untuk fleksi wrist dan mempertemukan kedua sisi dorsal selama 1 menit. Tes positif jika pasien merasa kesemutan atau parestesia pada area distribusi nerve medianus. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait pemeriksaan spesifik neurologi pada upper extremity. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.